But if you're looking for something new, I know somebody that you could use. What about me? Halo semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Vigo Winarko. Saya dari Universitas Internasional Batam. Saya akan menjelaskan mengenai dua video yang dibawakan oleh Biku Utamo dan Bapak Cornelis Bower atau almarhum yang ada di tugas agama e-learning, dan saya akan merangkum penjelasan mereka dan saya akan mengaitkan antara karma dan kelahiran kembali. Mungkin banyak orang yang mengatakan kalau kamu kena karma kan karena sering melakukan perbuatan jahat, padahal karma ini tidak selalu buruk. Karma yang dalam bahasa Sanskerta, dalam bahasa Indonesia itu adalah karma, yang berarti hukum yang berlaku pada saat kita melakukan sesuatu baik, berbuat baik ataupun buruk. Dan karma ini disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama itu adalah perbuatan, yang kedua itu melalui ucapan, dan yang ketiga itu melalui pikiran. Dan sehingga karma dalam agama Buddha itu diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan berdasarkan niat dari seseorang. Dan karma itu terdiri dari banyak macam. Yang pertama itu mungkin terkadang kita bisa lahir di keluarga yang bahagia dan serba berkecukupan. Itu berkat karma dari masa lampau kita. Karma ini merupakan karma yang melahirkan. Dan ada juga karma yang mendukung, seperti kita ini baik kepada teman-teman kita, maka kita akan mendapatkan banyak teman. Dan ada juga karma yang mengurangi, seperti pada masa lalu kita sering menggosip dan juga menyakiti hati orang lain. Maka pada kehidupan ini teman-teman yang kita dapatkan itu akan melakukan hal yang sama ke kita. Dan juga karma yang mematikan ini yang menghilangkan karma baik yang telah dikumpulkan. Terus ada perbuatan yang kita lakukan juga dikategorikan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama itu ada Garuka Karma. Garuka Karma ini ada berbagai macam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Garuka Karma. Yaitu ada 5 jenis perbuatan. Durhaka seperti membunuh ayah, membunuh ibu, membunuh arahat, melukai seseorang sambuddha, dan memecah belah sangha. Dan akibat dari Garuka Karma ini akan mengakibatkan kita terlahir di alam neraka, yaitu Awici. Dan yang kedua itu ada jika tidak melakukan Garuka Karma, maka karma dikalkulasikan melalui karma kebiasaan sehari-hari atau kebiasaan kita dalam apapun yang kita lakukan, baik ataupun buruk. Dapat dikategorikan ke dalam karma seperti terbiasa memaki, berbicara kasar, berbohong, membunuh nyamuk, dan lainnya. Dan yang ketiga itu ada juga karma yang dilakukan sesaat sebelum meninggal. Perbuatan karma yang kita lakukan tentu akan berbuah karma yang belum berbuah. Maka kehidupan seseorang masih manis atau masih fresh gitu. Tetapi apabila karmanya telah berbuah, maka kehidupannya itu akan menderita. Karma juga dapat berbuah dengan cepat, yaitu dalam kisaran seminggu setelah suatu perbuatan dilakukan. Dan yang keempat tuh ada karma juga dapat berbuah lebih dari seminggu setelah suatu perbuatan dilakukan, tetapi masih dalam masa kehidupan yang sama. Dan yang kelima itu adalah karma juga dapat berbuah pada kehidupan yang akan datang, atau bahkan berbuah pada kelahiran kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya yang akan datang. Dan yang terakhir itu yang keenam, ada terdapat karma yang tidak bisa berbuah pada kehidupan saat ini dan yang akan datang karena jangka waktu berbuah dan kondisi pendukungnya sudah habis, yang bernama adalah ahosi karma. Dan harus dikendalikan pikiran, ucapan, dan juga badan jasmani karena merupakan sumber perbuatan karma kita dibuat. Selain itu,
ke akar dari perbuatan jahat itu juga harus dikendalikan, yaitu loba dosa moha. Dan tidak lupa untuk mengendalikan pikiran, ucapan, dan badan jasmani kita ya teman-teman semua. Terus orang yang masih belum mendapatkan buah dari kamarnya sendiri, maka ia akan merasa kehidupannya masih manis bagaikan buah. Terus apabila orang yang telah mendapatkan buah dari kamarnya sendiri, maka akan merasa dunia itu pahit, sehingga kelahiran kembali itu ada. Dan banyak orang yang dapat melihat kehidupan sebelumnya itu adalah orang yang baik, punya diri sendiri ataupun orang lain. Di Indonesia, orang seperti ini biasanya disebut sebagai orang indigo. Dan kita juga dapat mengetahui kehidupan masa lampau dengan melakukan meditasi pandangan terang atau vipassana bhavana. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai baiklah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai kama dan kelahiran kembali. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih, namo buddhaya.